Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 macam manusia yang dihadapi oleh para nabi utusan Allah. Ketiga-tiganya memperoleh hidayah dengan cara yang berbeda-beda. Ketiga golongan manusia itu adalah, yang pertama adalah ad-dzalimu linafsih, orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Orang yang kedua adalah al-muqtasid, yaitu orang pertengahan. Dan yang ketiga adalah golongan orang asyidikun bil khairat, yaitu orang yang paling depan dalam perkara kebaikan. Ini terdapat di dalam surat Al-Fatir, surat 35 ayatnya 32. Monggo dibaca, dicek supaya kita lebih akrab dengan Quran suci. Golongan asabikun bil khairat berada di level pertama untuk memperoleh hidayah. Orang yang termasuk golongan ini tidak memerlukan dalil dan mukjizat. Begitu bersih hatinya, sehingga hanya dengan melihat wajah sang utusan Allah saja dia bisa langsung percaya dan mengakui kebenarannya. Akalnya jernih, yang dengan itu ia melihat penampilan lahiriah Nabi dan mendengarkan perkataannya lalu mempercayainya. Di level kedua adalah al-muqtasid, yaitu dia orang yang baik tetapi dia membutuhkan dalil dan bukti untuk mempercayai para nabi. Dan dia yang di level ketiga adalah ad-dzalimu linafsih, yaitu sifat dan tabiatnya sedikit tercela. Tanpa paksaan dan kekerasan dia tidak akan beriman. Dustalah dia yang mengatakan bahwa Islam disiarkan dengan paksaan atau kekerasan. Sebab peperangan di dalam Islam hanya dilakukan untuk membela dan mempertahankan Islam dan mempertahankan diri. Tetapi memang benar di dalam syariatnya Allah Ta'ala menentukan cara yang secara lahiriah tampak sebagai paksaan atau kekerasan. Tetapi itu berlaku untuk manusia di level yang ketiga tadi itu, yakni manusia yang zalim. Pada zaman Nabi suci Muhammad SAW ada satu bentuk paksaan yang diperuntukkan bagi orang awam. Sebabnya karena orang yang melihat dengan mata telanjang tidak bisa dipersamakan dengan orang yang melihat dengan teleskop. Apabila kemampuan manusia berbeda-beda, maka satu cara untuk semua manusia tidaklah mungkin efektif. As-sabikun bil khairat adalah manusia yang benar-benar terpilih dan menjadi pewaris kerasulan. Nabi suci Muhammad SAW contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saya ulangi lagi. Jenis orang yang ketiga yaitu orang as-sabikun bil khairat adalah manusia yang benar-benar terpilih dan menjadi pewaris kerasulan Nabi suci Muhammad SAW. Contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
beliau tidak meminta mukjizat dan tanda bukti untuk beriman. Beliau serta-merta beriman begitu mendengar seruan dakwah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengenal akhlak utusan Allah, dia sama sekali tidak memerlukan mukjizat dan tanda bukti untuk beriman kepadanya. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam Quran suci surat Yunus surat 10 ayatnya 16, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya aku hidup di tengah-tengah kamu bertahun-tahun sebelumnya. Apakah kamu tidak mengerti? Saya ulangi lagi, sesungguhnya aku hidup di tengah-tengah kamu selama bertahun-tahun sebelumnya. Apakah kamu tidak mengerti? Golongan as-sabiqun bil khairat memiliki kemampuan untuk mengerti kebenaran dengan firasatnya. Ketika Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, banyak sekali orang yang datang untuk melihat beliau. Dari antara mereka datanglah pula seorang Yahudi. Saat orang-orang bertanya kepadanya, maka dia berkata bahwa wajah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah wajah seorang pendusta. Lain halnya dengan golongan di level ketiga, yakni manusia zalim. Mereka baru bisa beriman setelah melalui kekerasan, seperti kaum zaman Nabi Musa alaihi salam. Musibah yang terjadi kadang-kadang dengan datangnya wabah, atau kadang-kadang dengan terjadinya gempa bumi, atau kadang-kadang menjadi peringatan bagi mereka. Hal semacam itu adalah bentuk paksaan atau kekerasan yang Allah Ta'ala tetapkan untuk golongan manusia di level ketiga itu. Demikian nasihat Hajrat Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.